Akun Instagram pribadi milik musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani dilaporkan diretas oleh pihak tak dikenal. Akun @ahmaddhani_official disebut sempat mengalami gangguan akses sejak tengah malam sebelum akhirnya diambil alih pada Rabu pagi kemarin. Dhani bahkan sudah mengetahui lokasi pelaku peretas akunnya. Dia menjelaskan peretasan tersebut dilakukan secara terorganisasi dan bukan aksi peretas biasa. Ia menilai ada pihak yang sengaja menargetkan akun media sosialnya untuk dilumpuhkan. Peretasan itu diduga berkaitan dengan unggahan terbaru yang dibuat Dhani di akun Instagramnya. Setelah akun dikuasai pelaku, akun tersebut digunakan untuk penipuan berkedok penjualan emas dan iPhone. Sejumlah pengikut akun disebut menjadi korban, salah satunya dilaporkan mengalami kerugian hingga 40 juta rupiah setelah mentransfer uang karena mengira promosi tersebut benar berasal dari akun Ahmad Dhani. Dhani menegaskan tidak akan mengganti kerugian korban dan meminta kasus tersebut dilaporkan ke polisi agar bisa diproses secara hukum. Melalui koordinasi dengan tim IT, pihak Meta dan Kementerian Komunikasi dan Digital, identitas pelaku disebut telah diketahui. Pelaku diduga merupakan residivis kasus peretasan serupa yang berdomisili di Sulawesi dan diduga bagian dari sindikat kejahatan cyber. Didampingi kuasa hukumnya Altwin Rahadian, Dhani dijadwalkan melapor ke Barreskrim Polri pada Kamis 7 Mei. Pihak kuasa hukum juga berencana mengajak para korban untuk membuat laporan bersama guna memperkuat proses penyidikan dan mempercepat penangkapan pelaku. Kasus ini turut menjadi sorotan terkait keamanan cyber dan penyalahgunaan akun media sosial tokoh publik untuk penipuan digital. Kalau Instagram memang tanggal 2 hari yang lalu, sekarang udah hampir 48 jam Instagram saya dibekukan, dimatiin, nah bahasanya apa terserah deh, pokoknya tiba-tiba nggak ada aja. Nah kebetulan pas kemarin saya sedang ada pertemuan dengan teman di Barreskrim, ketika dipertontonkan, teman saya Barreskrim ini kebetulan dulunya memang cyber, memang bidangnya cyber. Memang bidangnya cyber. Jadi bisa dipastikan yang terjadi adalah bukan mass report. Jadi bukan mass report. Jadi memang ada seseorang, bukan kelompok ya. Kalau mass report kan kelompok. Bukan ormas juga yang punya power untuk bisa meminta Instagram untuk men-take down Instagram saya gitu. Nah, sekalian sebagai media yang kritis, tinggal tanya aja ke Instagram nanti kalau misalnya ketemu di jalan, pinggir jalan, siapa sih yang minta gitu loh, gitu kan. Nah, saya udah karena kemarin dari Barreskrim ini, saya pikir kementerian gitu. Mungkin melalui anak buahnya kementerian, kita kan nggak tahu kan, tapi begitu dicek oleh petinggi, salah satu petinggi di kementerian, tidak ada perintah, karena yang bisa hanya Kementerian Komdigi yang bisa memerintah Instagram untuk men-take down daripada sebuah akun. Jadi kemarin saya mendapatkan konfirmasi bahwa tidak ada dari Kementerian Komdigi yang memerintahkan Instagram untuk men-take down Instagram saya. Jadi ya sekarang tinggal kembali ke pers dan media dan masyarakat, siapa orang ini yang bisa men-take down Instagram saya. Dan menurut Komdigi, Instagram saya sedang direaktivasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa aktif kembali dan seru-seruan lagi kita. Tapi Pak De, menurut Pak De sendiri apa sih alasannya sampai Instagramnya Pak De di take down? Apakah karena Pak De akan membongkar sesuatu? Oh, menurut saya. Ada kecurigaan itu nggak sih Pak De?
Ya pastinya kan bisa dilihat dari tayangan-tayangan konten-konten yang sebelumnya kan, konten-konten sebelumnya kan mengarah pada sebuah pembuktian dan ada pihak yang tidak mau ini terbukti benar gitu. Curiganya siapa Pak De? Siapa aja, bisa macam-macam kan, macam-macam. Ya curiganya mereka yang tidak ingin ini terbukti, ya kan? Siapa yang tidak ingin bahwa ini terkuak, ini terbukti bahwa gitu. Jadi kemarin pas ke Mabes udah ketahuan belum sih Pak De, maksudnya kan ini kan bukan Mas report ya, Yes. tapi ada salah satu pihak yang mencoba untuk mematikan Yes. akun Instagram Pak De gitu. Tapi udah ketahuan belum sih Pak De kemarin tuh? Belum ya. Kan Mabes kan nggak ada hubungan sama Instagram. Ya nggak maksudnya untuk mendetek gitu kan? Nggak bisa. Itu yang tahu cuman orang Instagram yang tahu. Sudah mencoba hubungi orang Instagram Pak De atau seperti apa? Belum ya, saya rasa nggak perlu ya. Nggak perlu itu kalau media penasaran ya tinggal nih kalau misal kenal. Saya terus terang nggak kenal sama orang Instagram. Tapi Pak De berarti menduga ada orang besar di balik hilangnya akun Instagram Pak De. Ya kalau nggak punya power ya nggak bisa lah. Atau mungkin sahabatnya kali, kita kan nggak ngerti. Pak De, ada kerugian apa sih Pak De? Ya banyak kan Instagram kan buat promosi, misalnya minggu ini di Jafarok ada karaoke with Elo, Ahmad Dhani dan Elo kan, jadinya kan kita kan jadi nggak bisa promosi kan. Bukan masalah kerugian sih sebenarnya, tapi masalah kok bisa begini. Waktu saya menjadi oposisi nggak pernah kayak gini. Waktu saya menjadi oposisi 10 tahun yang lalu, rezim Jokowi tidak bisa seenaknya men-take down Instagram orang gitu. Harus melalui polisi, harus polisi yang menyita. Jadi Instagram saya 10 tahun yang lalu disita oleh polisi. Gitu. Mekanismenya bukan tiba-tiba hilang kayak apa pembunuhan misterius gitu. Pak De sendiri terakhir posting terkait apa Pak De? Saya posting terakhir itu terkait soal cara membaca Mahkamah Agung. Itu di postingan terakhir itu saya ceritakan kan banyak orang yang nggak paham soal apa mekanisme dalam peradilan agama maupun peradilan umum ya gitu loh. Jadi Maya itu menang di tingkat pertama ketika digugat cerai tahun 2007. 2007 atau 2008 ya? Sekitar tahun segitu Pak. Seingat saya sih 2007 loh kalau di infotainment itu. Iya. 2008 itu putusannya. Oh iya, putusannya 2008. 2008 itu putusannya. Jadi banyak informasi yang nggak akurat gitu ya, yang berseliweran. Jadi nomor satu orang juga mesti paham tentang perceraian menurut agama dan menurut menurut hukum positif ya kan. Secara agama saya itu yang menceraikan Maya bulan Desember tahun 2006 gitu. Jadi karena Maya selingkuh, saya ceraikan dia. Jadi kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun ya, karena waktu itu saya nggak mau Al-Eldul kecil di sekolahnya diketahui bahwa ibunya dicerai, bundanya dicerai gara-gara selingkuh. Gitu. Bukti selingkuhnya itu apa ya? Ini tadi yang sudah dibaca oleh salah satu wartawan dari kalian itu adalah pernyataan Maya selingkuh. Di sini ada tanda tangannya semua. Di sini ada tanda tangannya semua. Gitu. Ini adalah bukti ABC. Ini bukti ABC. Ada lagi bukti D, E, F, G sampai Z. Ada lagi bukti. Dan bukti ABC ini Al-Eldul belum tahu. Tapi yang D, E, F, G sampai Z Al-Eldul udah tahu. Makanya saya cuek aja hari ini jumpa pers, cuek aja karena Al-Eldul udah tahu. Gitu. Jadi orang harus paham bahwa perceraian menurut agama sah ketika seorang laki-laki mentalak 3. Jadi saya talak 3 Maya di bulan Desember tahun 2006. Saya talak 3 langsung dengan SMS.
Itu udah banyak yang tahu kok tentang itu kan. Saya talak 3 langsung. Nah, maka dari itu karena sudah tidak ada harapan, akhirnya Maya file gugatan cerai secara negara. Beda loh ya. Jadi Maya menggugat saya cerai ke pengadilan agama itu posisinya sudah saya talak 3. Gitu. Makanya orang harus banyak belajar agama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.